Salam sejahtera bagi mamang yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Biarlah Tuhan menuntun kami dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Demikian firman Tuhan. Amangin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu merasa terjebak oleh situasi, keadaan, ataupun karena kesalahan orang lain? Pernahkah kamu juga terjebak di tengah-tengah perjalanan panjang dan tiba-tiba terjadi hujan? Dan pernahkah kamu merasakan kepanikan yang begitu luar biasa? Di saat itu petir pun datang. Dan kita harus mencari tempat perlindungan atau solusi. Yang paling cepat dicari orang adalah payung, penutup kepala, penutup badan. Untuk tidak basah, kalaupun basah tidak semuanya. Mungkin akan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Payung adalah simbol dari gambaran sederhana perlindungan. Payung menjadi satu solusi yang membawa kita kepada situasi yang bisa menyelamatkan sementara. Bahkan di sisi lain, bisa menyelamatkan kita dari sebuah badai kecil. Namun dalam segala yang besar tidak mungkin. Dari ancaman perang, dari kehancuran total dan lain sebagainya, mungkin badai yang lebih besar lagi. Tidak mungkin diselamatkan. Umat Yehuda di bawah kepemimpinan Hizkia sedang mengalami ancaman yang sangat menakutkan dari Asyur. Sebuah kerajaan adidaya yang saat itu terkenal begitu kejam, tak terkalahkan. Raja Asyur yang bernama Sangherib telah memenangkan banyak peperangan. Mereka mengepung Yerusalem. Bahkan mereka menghina Allah. Mengatakan tidak ada yang Allah bisa lakukan jika mereka sudah datang berperang. Di tengah keputusasaan itu, Raja Hizkia tahu ia tidak bisa mengandalkan kekuatan militernya yang tidak seberapa. Ia juga tidak mampu untuk bertahan. Ia melakukan hal yang benar. Yang dia tahu adalah dia punya Allah. Dia datang ke bait suci. Dia membentangkan surat ancaman dari Raja Persia. Dan dia mengakui bukan kekuatan dari Persia. Yang dia katakan adalah dia mengakui kedaulatan Tuhan atas seluruh bumi. Amangin yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat Hizkia begitu percaya? Bukan karena dia, namun dia dituntun oleh Roh Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Hizkia melalui Nabi Yeremia. Kita tahu benar bahwa banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Namun dalam firman Tuhan ini, ia memakai Yesaya untuk mengatakan kepada Hizkia bahwa Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan menjawab doanya. Ini menjadi puncak dari jawaban doa yang disampaikan oleh Hizkia. Firman Tuhan katakan, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku sendiri, oleh karena Daud, hambaku. Perjanjian penyertaan Tuhan tidak pernah selesai. Walaupun ia sudah berganti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari firman Tuhan yang pertama. Sumber perlindungan sejati adalah Tuhan sendiri.
Aku membagari kota untuk menyelamatkan. Ini bukan karena Hizkia, bukan karena Israel layak. Lagi-lagi saya katakan, karena Allah yang melayakkannya. Apa yang membuat Allah melayakkan itu? Karena Allah telah memilih. Orang Batak bilang, sapala nang kupilit. Kalau sudah kupilih, pilihannya dia akan bawa dan dia akan lindungi. Mari ingat, di mana benteng terkuatmu? Bukan pada apa yang kau miliki. Uang, jabatan, koneksi, maupun kesempatanmu hari ini yang mempunyai banyak keuntungan. Saya bersyukur untuk bagaimana AKBP Menteng dalam Pesta Gotilon dari semua kemungkinan besar. Paduan Suara telah memberikan bagaimana pujiannya dan partisipasi dalam pelayanan gereja. Di saat itu kita juga mengingat kembali ada motivasi perlindungan yang berakar pada karakter dan janji Allah. Oleh karena aku sendiri dan oleh karena Daud. Ternyata Tuhan melayakkan itu. Allah bertindak untuk memulihkan kehormatannya yang telah dihina oleh Raja Persia. Ini merujuk pada sebuah janji penyertaan yang sudah dilakukan oleh Allah dan tidak akan pernah diingkarinya. Ternyata janji Allah itu tetap. Yang terakhir, nyata perlindungan Tuhan. Mereka dimenangkan, dikatakan malaikat Tuhan kemudian keluar pada malam itu dan membunuh 185.000, kurang lebih tentara Asyur. Sangherib pulang dengan malu dan akhirnya dibunuh oleh anak-anaknya sendiri di kuil mereka. Kemenangan bukan karena doa semata, tapi karena Tuhan yang menghendakinya. Karena datanglah dalam doamu, libatkan Tuhan apapun yang engkau pergumulkan. Di dalam tekanan apapun, Tuhan ternyata tetap mengasihi kita. Asalkan masuklah dalam umat pilihan yang mau memberikan dirinya untuk hidup di dalam kerendahan hatian akan Tuhan. Saya tutup firman kehidupan. Maukah kamu berbagi kebaikan? Maukah kamu berbagi cinta kasih? Dan maukah kamu berbagi pergumulan di tengah pergumulanmu dan melihat ada tembok besar? Percayalah Tuhan melihat tembok itu. Dan jangan biarkan tembok itu membuatmu lupa. Ada Allah yang selalu melihatmu dan mengatakan engkau adalah umat pilihannya. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan dan kemenangan bangsa Israel di dalam perkenanan akan Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan hal yang sama. Tolonglah kami untuk kami dimenangkan di dalam pergumulan kami dan kami kembalikan pujian kepada Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.